Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh berkati kami juga boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Herodes dan Yesus. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan tidak jarang kita bertanya-tanya tentang siapa Yesus itu. Ada banyak berita, ada banyak kisah yang kita juga mungkin saksikan dan dengarkan. Tetapi pernahkah kita juga mengalami secara pribadi perjumpaan dengan Yesus Kristus? Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara boleh dikatakan sudah 2023 tahun ya Yesus ada, dan bagaimana kita boleh melihat segala karyanya. Tapi masih ada orang yang belum mengenal dia ya. Ini berdasarkan data kelahiran Yesus sampai hari ini begitu ya. Berarti lahir di awal ya tahun Masehi begitu. Ternyata masih ada sampai hari ini orang belum mengenal siapa Tuhan Yesus ini. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi koreksi bagi kita sebagai orang Kristen. Sudahkah kita menyaksikan siapa Yesus itu? Ya, atau memang karena kita sudah menyaksikannya tetapi tidak menyaksikannya secara efektif. Atau mungkin hal-hal yang lainnya karena memang kita belum mengerjakannya. Tentu ini menjadi sebuah koreksi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Kita bisa bayangkan ini sudah 2000 tahun lebih ya. Bagaimana Yesus menyelamatkan umat manusia itu ada, tapi masih ada saja orang yang belum mengenal. Nah, yang pertama, kita perlu introspeksi di dalam diri kita. Sebagai umatnya, sudahkah kita juga menyaksikan Kristus itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Kenapa? Karena masih ada banyak orang yang masih ragu siapa tentang Yesus itu. Masih mempertanyakan siapa Yesus itu di dalam kehidupan kekristenan ya. Di media-media sosial saya masih sering menemukan pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa Yesus itu. Nah, ini menjadi sebuah PR ya, pekerjaan buat kita bagaimana kita menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita. Semoga keluarga kita, orang-orang di sekitar kita sudah mengenal siapa Yesus itu dengan keberadaan kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita menyaksikan itu dengan kesaksian hidup kita. Ya, menyatakan bagaimana karya Yesus ya, bagaimana pertolongannya di dalam hidup kita, tentunya dengan kita menyaksikan perbuatan dan segala karyanya. Ini penting. Ya, dengan demikian kita sedang memperkenalkan Yesus Kristus. Karena setiap kita hendaknya menyampaikan berita ini di dalam kehidupan kita. Di tengah keraguan-raguan orang lain begitu ya. Mungkin kita juga ada di antara kita yang masih ragu juga ya tentang Yesus Kristus. Semoga hal ini tidak terjadi karena kita termasuk orang-orang yang sudah mendapat anugerah khusus untuk mengenal Dia. Nah, oleh sebab itu penting sekali tetap untuk kita senantiasa
membaca firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga apa? Kita memiliki pengenalan pribadi yang lebih dalam lagi. Ya, dengan kita membaca firman-Nya, kita mendengar firman-Nya, kita akan mengerti siapa Yesus itu. Dan tentunya tidak ragu-ragu lagi ya, karena kita sudah mengalami di dalamnya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang hari ini juga masih meragukan tentang Tuhan. Penting sekali kita membangun relasi yang lebih dekat ya. Kadang relasi yang jauh itu membuat kita penuh dengan kecurigaan, keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Nah, semoga setiap Bapak Ibu Saudara yang rindu ya, yang rindu mengenal Yesus Kristus lebih dekat lagi ya, baca firman, dengar firman, renungkan firman, gali firman ya, dan menerapkan itu di dalam kehidupan nyata kita. Sehingga kita juga akan bisa dan boleh mengalami kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan nyata kita. Nah, ini menjadi bagian di dalam hidup kita yang semestinya kita boleh terapkan. Nah, bagaimana menolong orang-orang lain yang ragu, termasuk saudara-saudara kita yang ragu? Saksikan firman Tuhan. Ajak belajar akan firman Tuhan. Ada banyak orang saudara hari ini rindu untuk belajar firman. Ya. Bagaimana kita punya hati menolong mereka supaya mereka punya kerinduan. Nah, yang menjadi masalahnya adalah ketika kita orang Kristen sendiri tidak punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Nah, ini bisa menjadi masalah dalam pertumbuhan iman kita. Di luar sana ada begitu banyak orang rindu ya belajar firman Tuhan. Nah, jangan sampai kita yang Kristen ya, yang sudah percaya Yesus malah malas-malesan ya baca firman, renungkan firman, dengarkan firman. Justru kita harus semakin lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi dalam membaca, merenungkan firman Tuhan ya. Supaya apa? Supaya kita memang benar-benar mengenal apa yang kita kenal, kita tahu apa yang kita percayai. Ya, jangan sampai kita hanya mendengar katanya, ya, begitu. Tapi mari kita mengalaminya sehingga firman itu boleh berkuasa atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara miliki pengenalan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita nggak akan pernah ragu akan Tuhan, apakah akan janjinya, akan firman-Nya, ya. Percaya kita. Ya, oleh sebab itu mari bangun relasi dekat dengan Tuhan ya. Jika ada keraguan-raguan, bisa baca firman, bisa dengar firman atau berkonsultasi ya dengan orang-orang yang tepat ya, yang sudah mungkin lebih dulu belajar firman Tuhan. Sehingga kita juga boleh ditolong ya, nggak perlu malu ya, nggak perlu takut, nggak perlu sungkan untuk belajar firman Tuhan. Ya, saya dengan sengaja Bapak Ibu Saudara belajar membuat renungan ini berurut ya dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, ya Matius, Markus, Lukas dengan harapan saya juga bisa belajar menggali di dalamnya lebih dalam lagi. Nah, kerinduan saya Bapak Ibu Saudara juga boleh belajar hal yang sama ya. Supaya kita boleh bertumbuh bersama. Nah, syukur-syukur kita boleh ajak keluarga, saudara membagikan renungan ini ya. Mungkin tidak dalam ya seperti khotbah hari Minggu, tetapi paling tidak ini boleh menolong kita untuk kita boleh sekali lagi belajar mulai cinta firman Tuhan ya, dengan membaca, dengan merenungkan, dengan kita mendengarkan, kita boleh belajar untuk melakukannya ya. Sesuatu yang lebih ringan kita membawanya. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap semangat di dalam belajar, di dalam menerapkan firman Tuhan, terlebih di dalam kita menyaksikan ya firman Tuhan di dalam kehidupan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita di dalam kita mengerjakannya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman kami di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Pakailah setiap kami menjadi alat kesaksian-Mu yang hidup, sehingga melalui kehidupan kami juga banyak orang boleh mengenal Engkau dan boleh mengalami Engkau di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita serta memberkati hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.